Hendak pergi mengaji, seorang ibu dan anak di Kabupaten Tanah Laut ditabrak truk bermuatan kelapa sawit hingga mengakibatkan sang anak tewas di tempat. Guna mempermudah pembersihan saluran irigasi Riam Kanan dari gulma, Pemkab Banjar melalui instansi terkait akan lakukan pengeringan. Di akhir segmen kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabaratan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Saya Eka Purnama, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Hendak pergi mengaji, seorang ibu dan anak di Kabupaten Tanah Laut ditabrak truk bermuatan kelapa sawit di ruas jalan Trans Kalimantan Kabupaten Tanah Laut Kamis kemarin. Sang anak tewas di tempat diduga akibat luka berat di bagian kepala, sementara sang ibu mengalami luka ringan. Seorang anak di Kabupaten Tanah Laut yang dibonceng ibunya untuk pergi mengaji tewas setelah motor yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk bermuatan kelapa sawit di kawasan Desa Ambungan, Kecamatan Pleiahari, Kabupaten Tanah Laut, Kamis kemarin. Musibah tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WITA ketika sang ibu ingin mengantar anaknya mengaji di kawasan Kompleks Wengga dengan mengendarai sepeda motor Matic. Sementara truk bermuatan kelapa sawit diketahui dikemudikan pria inisial A, warga Desa Martadah Baru. Rencananya membawa tandan buah sawit ke pabrik sawit di Jorong. Saat melintas di kawasan Jalan Trans Kalimantan di Desa Ambungan, sopir truk membunyikan klakson karena di depannya ada pertigaan. Namun tanpa disangka, sebuah motor tiba-tiba menyeberang. Sang sopir pun langsung melakukan pengereman sambil terus membunyikan klakson hingga terjadi benturan hebat. Tabrakan tersebut membuat ibu dan anak yang menaiki sepeda motor terjatuh ke jalan, dengan kondisi anak meninggal di tempat kejadian akibat luka berat di bagian kepala, sementara ibu hanya mengalami luka ringan. Keduanya langsung dilarikan ke IGD RSUD Haji Buyasin Pleiahari. Truk dari mana? Dekat dari situ. Terus yang ibu? Yang ibu anak nyebrang, Keluar. langsung serempet dekat tuh. Jadi mbak itu dekat nih jauh-jauh sudah buang dua. Rem kata mempat lagi dijejak. Oh jadi sudah berbunyi suara rem apa segala? Udah klakson nih nyari. Musibah kecelakaan ini sudah ditangani Satlantas Polres Tanah Laut, sementara sopir bersama truknya dibawa ke Mapolres Tala untuk dimintai keterangan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalsel didatangi puluhan massa dari LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu, Sakutu Kalsel Jumat siang. Kedatangan mereka untuk menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan oleh salah satu pasangan calon wakil wali kota Banjarbaru. Puluhan anggota LSM dari Sahabat Anti Kecurangan Bersatu, Sakutu Kalsel, lakukan unjuk rasa di kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalsel, Jalan RE Marta Dinata, Banjarmasin, Jumat siang. Dalam orasinya mereka menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang tidak sesuai aturan oleh salah satu pasangan calon wakil wali kota Banjarbaru. Setelah melakukan orasi, 5 perwakilan masyarakat diminta audiensi dengan pengurus Bawaslu. Dari hasil audiensi, laporan pelanggaran tersebut sedang berproses di Bawaslu dan hasilnya akan diketahui seminggu usai dilaporkan ke Bawaslu. Laporan ini dilatar belakangi adanya penggunaan fasilitas daerah yang digunakan oleh oknum wakil wali kota Banjarbaru memasang alat peraga kampanye, memasang spanduk.
Padahal dalam aturan Perundang-undangan nomor 10 tahun 2016 itu jelas tidak diperbolehkan. Pendemo meminta ke Bawaslu agar cepat dan tegas dalam penanganan kasus pelanggaran pilkada, guna terciptanya pilkada yang damai dan kondusif. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar bersama instansi terkait mulai lakukan persiapan untuk pembersihan saluran irigasi Riam Kanan. Rencananya pengeringan saluran irigasi akan dimulai pada 15 Oktober hingga 15 November mendatang. Pengeringan ini bertujuan untuk mempermudah pembersihan saluran irigasi dari berbagai gulma. Seperti tahun kemarin, Pemkab Banjar bersama Balai Irigasi akan lakukan pengeringan saluran irigasi Riam Kanan. Pengeringan akan dilakukan dari 15 Oktober hingga 15 November tahun 2024 mendatang. Kabid Perikanan Budidaya Bandi Khairullah mengatakan, pengeringan ini dilakukan agar mempermudah untuk melakukan pembersihan saluran irigasi dari berbagai gulma. Diakuinya pengeringan ini sempat alami penundaan lantaran beberapa bulan kemarin Kabupaten Banjar menggunakan saluran irigasi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Titik-titiknya itu kan pekerjaannya ada ranah di PUPR. Oke. Nah, jadi kalau kami menyampaikan kepada para pembudidaya, kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Banjar, bahwa pengeringan tanggal 15 karena kan ada perubahan jadwal kemarin, tanggal 15 sampai dengan 1 bulan berikutnya yaitu 15 November. Sebelumnya pihak Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar juga sudah lakukan sosialisasi kepada para pembudidaya ikan yang memanfaatkan air irigasi tentang rencana pengeringan ini. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Sementara itu rencana Pemkab Banjar yang akan mengeringkan saluran irigasi Riam Kanan untuk melakukan pembersihan membuat para pembudidaya ikan tambak harus panen lebih cepat. Mereka meminta agar pembersihan nantinya tidak memakan waktu yang lama. Pembudidaya ikan tambak di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terpaksa memanen ikan mereka lebih cepat dari biasanya. Hal itu lantaran adanya rencana pengeringan saluran irigasi Riam Kanan yang akan dimulai pada 15 Oktober mendatang. Salah satu pembudidaya mengaku himbauan tentang akan adanya pengeringan saluran irigasi sudah diketahuinya jauh-jauh hari. Untuk itu, ia harus memanen lebih dulu ikan tambak miliknya agar tidak mengalami kerugian. Ia juga meminta agar proses pembersihan saluran irigasi nantinya tidak memakan waktu yang lama. Juga ngerti aja gitu, cuman untuk waktunya kalau bisa jangan terlalu lama gitu. Nah, kasihan kolamnya kan kering. Nah, kita bingung kalau misalnya kolam kering mau ngambil air di mana. Itu aja. Tahun dulu tuh pernah ada kerugian lah Mas yang dialami Mas akibat pengeringan tuh? Belum ada sih. Belum ada lah. Diketahui pengeringan saluran irigasi akan dilakukan oleh pemerintah pada 15 Oktober hingga 15 November 2024 mendatang. Pengeringan dilakukan guna mempermudah membersihkan saluran irigasi dari gulma. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim koordinasi kerjasama daerah TKKSD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melakukan kaji tiru di Kabupaten Tanah Laut Kamis siang. Mereka menilai daerah ini sangat cocok untuk dijadikan tempat kaji tiru karena sudah memiliki payung hukum. Inilah suasana saat berlangsungnya kunjungan tim koordinasi kerjasama daerah TKKSD Kabupaten Gunung Mas ke Kabupaten Tanah Laut dalam rangka kaji tiru Kamis siang. Mereka disambut langsung Sekda Tanah Laut Suparmi dan bertukar cindramata sebelum mengadakan pertemuan membahas pokok kunjungan kaji tiru tersebut. Keberadaan mereka untuk mendapatkan informasi menyangkut TKKSD yang mereka nilai sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Tanah Laut dan sekaligus mendapatkan masukan mengenai pemetaan kerjasama daerah karena Tanah Laut sudah memiliki payung hukum. Selain itu, Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki perda kerjasama daerah dan sudah melaksanakan dengan beberapa daerah di Kalsel dan nasional. Terkait dengan pelaksanaan
pemetaan kerjasama daerah. Dan ternyata memang di Kabupaten Tanah Laut ini sudah dilaksanakan dan ini sudah sangat baik, kami pikir lengkap dengan landasan hukumnya berupa peraturan daerah ini juga sudah dilaksanakan, sehingga ini nanti yang menjadi referensi kami. Selain itu juga di Tanah Laut juga sudah banyak melakukan kerjasama baik itu yang ada dengan kabupaten yang ada di Kalsel maupun kabupaten kota yang ada di Indonesia. Bahkan kita juga sudah melakukan penjajakan kerjasama luar negeri dengan pemerintah Jepang, dalam hal ini Osaka. Acara turut dihadiri Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sahrianur, Kabak Hukum Alfirial, Kabak Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Jepin, serta tamu undangan lainnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini pemirsa, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah masjid tertua di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Juli people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah
hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih, tetap bersama kami. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan, cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292.
Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyanggah utama masjid.
Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyangga utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 x 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Eka Purnama, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan sampai jumpa. Talkshow ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaud. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam.